Saudara terdakwa kasus kejahatan seksual terhadap belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat, Heri Wirawan, kemarin dijatuhi vonis seumur hidup oleh pengadilan. Heri Wirawan lolos dari hukuman mati dan kebiri seperti tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Sudah tepatkah kemudian hukuman penjara seumur hidup ini? Pagi ini segera kita bahas dengan sejumlah narasumber secara daring hadir untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili, dan juga Komisioner KPAI Retno Listiarti. Selamat pagi, Assalamualaikum buat Mbak Retno, Kang Aceh, Kang Asep. Salam sehat untuk kita semua, amin. Ya, Kang Asep dulu, Kang, sudah tepat atau belum nih? Jujur masyarakat kepinginnya, mohon maaf dengan kata-kata saya, tapi saya ingin lebih mudah saja buat pemirsa Sapa Indonesia. Bahwa banyak yang kepinginnya itu ada hukuman yang seperti dituntut oleh jaksa penuntut umum, hukuman mati. Kang Asep. Ya, kalau ekspektasi masyarakat itu kan pengennya maksimal, mati sama kebiri. Ya. Nah, namun kan di depan hukum sama, hukumnya sama, yang beda itu kan penegak hukum. Nah, ketika penegak hukum sekarang menjatuhkan hukumannya tidak mati, tidak kebiri, tapi seumur hidup, pasti katakan tidak tepat bagi masyarakat pada umumnya. Nah, bagi saya juga sama, saya ikut voting masyarakat pada umumnya, gitu kan. Nah, bagi pihak-pihak tertentu, ya tentu bahwa ini adalah hal yang biasa. Tapi bagi saya luar biasa, karena luar biasanya apa? Ada hal yang perlu perhatikan. Satu, tentang terapat jenis hukuman, soal mati seumur hidup. Tadi kita berbicara lain ya. Dua, soal korban dan anak korban. Nah, ketika soal hukuman mati seumur hidup, biarlah nanti proses hukum berjalan. Saya termasuk berapa harusnya hukuman mati, ya. Karena jelas, di putusan tidak konsisten. Tidak konsisten apa? Dia dihukum seumur hidup. Di RU yang sedang dibikin oleh Kang Aceh dan kawan-kawan, KUHP itu, kelak hukuman mati bahkan seumur hidup, loh, itu bisa berubah menjadi penjara 20 tahun. Bayangkan kalau penjara 20 tahun, dalam pertimbangan hakim, ada mengutip pendapat ahli, terjadi trauma kalau mereka mendengar suaranya. Ya, kalau mereka nanti dapat 20 tahun dapat remisi, dia berbuat baik dengan kedok agama, dengan kedok dakwah, dengan kedok ustadz, kelakuan bejat, ya dia bisa kembali lagi. Korbannya gimana? Lebih parah lagi. Penghitungan restitusi, penghitungan pelimpahan kepada Kementerian PPA, Kementerian Pemuda Jabar. Mbak Retno mungkin lebih tahu penghitungan soal gini. Bagaimana menghitungnya? Tidak hanya masalah material yang hitung-hitungannya tidak jelas tadi, imaterial. Bayangin bayi itu anak korban yang telah jadi eksploitasi tindak perdagangan orang oleh durjana ini. Bagaimana nanti 18 tahun? Pemda sanggup nggak? Menteri Kepala PPA sanggup nggak? Ya, oke. Bansos aja sama temennya Kang Aceh di 4, apalagi nanti ngurusin anak, ngurusin korban ini. Ya ini baru Garut loh. Pasti Mbak Retno lebih banyak datanya. Data wilayah-wilayah lain, tempat pendidikan lain, tempat pesantren lain, ya apapun lembaganya itu, kan kejadian bagaimana pemerkosaan durjana terhadap anak di bawah lindungannya ini kan tidak satu. Setidaknya di wilayah dapilnya Kang Aceh ini kan ada Banjaran, ada Tasik, Subang terjadi. Itu baru wilayah Jabar loh, belum wilayah-wilayah lainnya yang jumlahnya saya yakin itu. Artinya Kang Asep, ya. Maaf sedikit saya potong. Kang Asep, artinya Kang Asep berharap majelis hakim lebih berani menerapkan vonis dalam kasus ini. Emang ini permasalahan dari awal, dari mulai penyidikan, penuntutan, sampai di putusan. Jadi di penyidikan di awal ini kan sebenarnya senyap, olah-olah nggak tahu. Tiba-tiba ketika mulai di persidangan terungkapkan oleh media, oleh semua. Karena seolah ada yang ditutupi oleh di wilayah Jawa Barat ini kan. Ada apa sebenarnya? Karena menutupi keyakinan tertentu, menutupi kelompok tertentu sehingga tidak terbuka. Baru terbuka kan di pengadilan. Kedua jadi masalah. Jaksanya jadi masalah ketika mendakwa tidak menggunakan pasal 81 ayat 5. Hakimnya bingung. Ketika di awal-awal ini sebenarnya tuntutan masyarakat kan awal-awal 20 tahun. Tiba-tiba terbongkar kan. Aib ini tidak hanya 6 orang. Terbukti 13, padahal mungkin lebih dari 20. Belum ada korban-korban lain, ada pidana-pidana lain. Ketika desakan semua oponen bangsa-bangsa ini mendesak bahwa ini harus dilakukan maksimal, nah hakim bingung lihat dakwaan. Akhirnya bermainlah di situ. Akhirnya cari selamat. Sudahlah, kalau mati enggak, kebiri enggak, seumur hidup. Cuman ketika menjatuhkan seumur hidup menimbulkan permasalahan tadi. Karena ini memang bermasalah. Maka saya bilang harus ada keberanian nanti dari penegak hukum, melakukan upaya hukum, biar jadi jurisprudensi. Jadi enggak banding, kasasi harus. Kalau tidak, berhenti di PN Bandung saja, ini akan jadi masalah. Ya nanti mungkin Mbak Retno yang lebih tahu ya.
Bagaimana korban dan anak korban, pengawasannya, regulasinya, implementasinya, mekanismenya. Ya, jangan hakim membebankan, ini kan yang mengadili terdakwa. Seolah ada beban kepada pihak lain. Nah sekarang sanksinya apa kalau pihak lain tidak menjalankan putusan? Nah apakah nanti bisa kena sanksi nih, Pemda, Kementerian PPA? Ya. Saya yakin akan bukan masalah. Kalau terdakwa gampang lah, kalau nggak mati ya seumur hidup. Tapi tidak menyelesaikan masalah di situ. Harusnya hakim kan hak putusan itu perkara diselesaikan untuk menyelesaikan masalah. Jangan menimbulkan masalah. Kalau putusan dari Prapmata di jenis hukuman jadi masalah, kontroversial. Ini Bandung ini kontroversial ya. Saya pernah bertugas tahun 85 di situ. Tidak pernah ada berani hukuman mati. Tidak pernah berani. Selalu jadi masalah di PN Bandung ini, alumni alma mater saya ini ya. Dan selalu. Nah tapi memang ada kesalahan. Memang saya bisa memahami lah. Karena hakimnya bukan penganut hukuman mati Kang Aceh. Jadi salah majelis juga. Untung ini tidak menimbulkan persengketaan sara di awal ini kan. Yang mengadili pesantren, yang ngadili beda keyakinan tuh ya. Yeah. Tapi kita pahami lah itu. Kita hormati. Cuman saya pikir ini harus diselesaikan. Putusan ini tidak berhenti di PN Bandung. Artinya PP atau nanti kasasi di Mahkamah Agung harus muncul hakim-hakim progresif di samping Prapmat. Terserah lah mau mati, saya setuju mati ya, mati atau seumur hidup. Tapi yang penting sebenarnya hukuman tambahan terlepas ada pasal 67 yang menimbulkan multitafsir, hati-hati menimbulkan pasal 67. Itu bicara dua putusan bukan satu putusan tapi soal lain. Okay. Yang lebih penting tadi, sekarang bagaimana perlindungan korban dan anak korban. Dan ini tidak berlangsung terus-menerus di wilayah Indonesia ini. Dan ini kan kejadian bukan sekali, berkali-kali. Ya, terbayang Kang Asep. Nanti kita sambung lagi mengenai langkah-langkah hukum yang kita sedang tunggu ini. Jaksa penuntut umum, pemirsa Sapa Indonesia mengatakan masih pikir-pikir begitu. Nanti kita kembali ke situ. Mbak Retno, yang juga membuat kita saya menyebutnya ada kekurang jelasan oke, ini kalau saya hakim begitu bahasa mudahnya saya tidak memberikan apa yang diminta atau dituntut oleh jaksa penuntut umum hukuman mati, tetapi hukuman seumur hidup. Saya berpikir kemudian ada yang memberatkan di luar itu begitu. Tidak hanya hukuman seumur hidup di dalam penjara begitu, tetapi kemudian dia harus asetnya dijual dan lain-lain. Sehingga ini dipakai untuk membiayai para korban dan anaknya karena ada yang sudah sampai melahirkan anak. Nah itu nggak terjadi begitu. Mbak Retno, Anda punya pandangan mengenai bagaimana kemudian putusan dari pengadilan di Indonesia ini juga bisa dari perspektif korban membantu mereka. Mungkin trauma ini akan terjadi seumur hidup mereka soalnya. Mbak Retno. Iya, pertama tentu kami KPAI mengapresiasi ya. Kami mengapresiasi semua pihak lah, netizen dan lain-lain yang kemudian bereaksi pro kontra. Yang kedua itu haknya mereka. Yang kedua adalah kami juga menghormati keputusan hakim ya. Tentu itu sudah ranahnya oke lah kita hormati dan masih ada banding, masih ada kasasi, artinya masih ada upaya ya untuk menyempurnakan keputusan di level pengadilan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah kalau bagi kami KPAI kan kami lebih fokus kepada anak ya. Jadi bagaimana masa depan dan hidup anak-anak ini selanjutnya. Yang pertama memang kami dari awal sudah mengatakan, sudah berkali-kali ketika jaksa sudah merilis apa yang kemudian menjadi tuntutan. Pada saat itu kami bilang 331 juta itu sangat rendah, terlalu kecil untuk korban yang jumlahnya begitu banyak. Nah waktu itu sempat pertanyaan, ini satu orang atau semuanya? Satu orang aja kekecilan. Apalagi kalau dibagi 13 korban yang muncul di permukaan kan 13 korban gitu ya. Yang kedua adalah 9 bayi yang dilahirkan gitu. Nah kalau kita kemudian merujuk pada hal ini gitu, itu sebenarnya korban jadinya nggak punya belum mendapat keadilan gitu. Karena gini, oke, Harry sudah dihukum, misalkan sekalipun dia kena hukuman mati gitu, atau sekarang keputusan hakim seumur hidup, lalu anak-anak dapat apa, korban dapat apa, 9 bayi ini dapat apa gitu. Nah, kalau merujuk pada keputusan itu, nampaknya pertama 331 juta terlalu kecil. Yang kedua, itu dibebankan kepada negara melalui Menteri KPPA. Mungkin Pak Aceh lebih tahu tuh. Kementerian PPA ini anggarannya udah kecil banget loh, paling kecil kali. Nah, ini dibebankan kepada kementerian ini. Kemudian yang berikutnya lagi, penyitaan misalnya dan lain-lain itu kan butuh waktu.
Lalu bagaimana hidup anak-anak ini? Bagaimana kejelasannya? Sebenarnya APBN, misalnya Pak, saya setuju ada sesuatu yang jelas harusnya. Ya. Artinya kami mengusulkan misalnya ada pembagian. Kalau memang pemerintah pusat dapat, pemerintah daerah juga apa yang dilakukan dan harusnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Misalnya APBN bisa kok mendukung anak-anak lewat KIP, Indonesia Pintar, KI KIS, Indonesia Sehat, atau PKH tentang keluarga harapan. Kenapa ini tidak menjadi bagian keputusan di mana mereka nggak perlu ngurus-ngurus lagi? Jadi nggak usah memperjuangkan lagi, tapi sudah langsung dapat gitu, sesuai dengan menjalankan keputusan pengadilan misalnya. Lalu yang kedua, bagaimana kemudian pemerintah daerah terkait rehabilitasi? Ini rehabilitasinya macam-macam. Ada rehabilitasi psikologi, ada rehabilitasi medis. Karena anak-anak ini sebenarnya belum siap hamil, belum siap juga melakukan hubungan seksual kan, secara fisik. Nah dipaksa. Nah ini bagaimana gitu kesehatan mereka berikutnya, termasuk tumbuh kembang si bayi dan lain-lain, dan anak-anak ini juga. Ya. Nah menurut kami tampaknya ini belum berpihak pada korban. Jadi korban belum maksimal mendapatkan. Jadi perspektif kita oke lah, ini kita jangan sibuk aja dengan hukuman maksimal si pelaku. Emang harus ditegakkan betul gitu. Tetapi bahwa ada korban loh yang hidupnya masih panjang dan mesti kita pikirkan bersama, dan mereka nggak bisa memperjuangkan dirinya sendiri karena mereka kan masih anak-anak gitu. Jadi kita yang harus jamin, negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini yang harus punya peran gitu. Nah itu saya belum melihat jelas dalam keputusan ini. Ya, terima kasih Mbak Retno. Nanti kita komentari lagi dan berkaitan ini dengan Kang Asep. Tapi saya ke Kang Aceh dulu. Kang Aceh, izin saya untuk ada dua bagian berarti. Kita melihat bagaimana kemudian undang-undang kita sedemikian rupa membuat hakim sepertinya, tentu hakim punya pertimbangan-pertimbangan sendiri bersama majelisnya. Ada 3 hakim di sana untuk kemudian memutuskan sebuah vonis, sebuah kasus begitu. Tapi bagaimana ini menjamin agar ada efek jerah, satu hal. Yang kedua, saya mendukung Mbak Retno. Pemerintah sekarang dapat bolanya begitu. Dan ini koleganya Kang Aceh di Komisi 8 begitu. Sedemikian rupa dengan pemerintah bagaimana anak-anak yang menjadi korban. Bukan saja kasus ini, tapi banyak korban lain dari kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Karena kasusnya kan banyak sekali belakangan ini terungkap di media begitu. Ayah, guru, semua dan lain-lain. Nah, bagaimana ini semua kemudian bisa ditangani negara dengan baik sehingga perspektif para korban ini aman, apapun putusan pengadilan. Kang Aceh. Ya, pertama saya ingin mengomentari soal yang pertama soal aspek hukumnya ya. Ya, silakan. Baru yang kedua saya ingin juga merespon hal yang sangat penting yang disampaikan oleh Mbak Retno tadi. Setuju. Saya kira salah satu hal yang harus menjadi hal yang sangat penting dari proses penegakan hukum ini adalah efek jerah bagi para pelaku. Kasus seperti ini kan sesungguhnya bukan hanya ini saja, saya yakin ya. Setuju. Apalagi apa yang dilakukan oleh si yang biadab ini, Heri Wirawan. Ini sudah sangat Heri Wirawan ini sudah sangat keterlaluan. Bukan saja melakukan tindakan kekerasan seksual, tetapi juga melakukan tindakan biadab, menjajakan anak untuk kepentingan ekonomi, memperkosa orang, dan tentu ya ini kejahatan yang dalam bahasa yang sangat sangat biadab. Ini kejahatan yang murokab gitu ya. Kejahatan yang berlapis-lapis. Karena itu ketika persoalan seperti ini muncul, harusnya memang ekspektasi wajar jika muncul ada ekspektasi publik bahwa orang ini harus dihukum mati, bahwa orang ini harus dikebiri dan lain sebagainya. Sehingga bagi siapapun masyarakat atau siapapun orang yang mencoba untuk melakukan kekerasan seksual, termasuk kejahatan-kejahatan yang berlapis seperti ini, tentu orang akan memikirkan panjang-panjang gitu ya, sehingga mereka tidak mau melakukan tindakan itu. Jadi oleh karena itu saya setuju bahwa ada ruang yang terbuka, yaitu proses hukum selanjutnya, kalau bisa dilakukan banding dari jaksa. Banding supaya kemudian hakim yang lain
bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Jadi prinsipnya saya kira kasus yang dilakukan oleh terdakwa ini, saya kira harus betul-betul mempertimbangkan aspek keadilan hukum terhadap siapapun pelakunya, sehingga menimbulkan efek jera di masyarakat. Ya. Yang kedua, saya setuju bahwa memang yang dipikirkan bukan hanya aspek hukumnya, tetapi aspek dari rehabilitasi terhadap korban. Bisa dibayangkan ya, ke-13 orang anak yang mengalami kekerasan seksual tersebut, mereka hidupnya akan selalu traumatik. Belum lagi kita bicara soal anaknya yang dilahirkan akibat dari kekerasan seksual tersebut. Karena itu saya kira negara memang wajib hadir untuk memastikan jaminan kelangsungan hidup mereka secara normal, bukan saja dari aspek kebutuhan dasarnya, tetapi juga dari aspek pendidikannya. Ini dilakukan oleh seorang yang berkedok ustadz, ya, menggunakan institusi yang sangat dihargai, dan saya kira ini adalah kasus yang saya yakin 100%, bahkan 1000% tidak terjadi di semua pesantren. Dan ini dilakukan oleh oknum yang memang harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya, dan kita tidak boleh mengeneralisir terhadap lembaga-lembaga pesantren seperti ini. Setuju. Karena itu maka memang harus ditujukan. Saya nanti akan menyampaikan baik kepada Kementerian Sosial yang selama ini menyediakan program Keluarga Harapan gitu ya, ataupun kepada, kalau ini di pesantren tentu mereka harus mendapatkan anak-anaknya tersebut yang telah diperkosa ya, itu untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya, di bawah Kementerian Agama, dan mendapatkan entah itu KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan mendapatkan perhatian serius dari negara. Karena mereka memang korban, dan korban itu wajib untuk rehabilitasi gitu ya. Nah, semangat yang ingin dibangun dari undang-undang yang sedang kami susun adalah juga bukan hanya aspek penegakan hukumnya, tetapi juga aspek rehabilitasi terhadap korban kejahatan ini. Nah, negara wajib hadir untuk memastikan itu. Jadi bukan hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, tetapi ini sudah menjadi tugas negara untuk bisa memastikan agar anak-anak, terutama anak-anak di bawah umur, mereka dipastikan kebutuhan dasarnya terlayani, dan juga termasuk di dalamnya adalah kebutuhan pendidikan, sehingga mereka bisa terlebih dahulu diberikan trauma healing agar mereka bisa hidup secara normal. Kita tidak bisa bayangkan ada 9 bayi, ada 13 yang selama ini terungkapkan, ada 13 anak-anak perempuan yang harus mengalami trauma panjang gitu akibat dari kekerasan kejahatan yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa dikawal, salah satunya di Komisi 8 DPR. Kita jeda dulu untuk kemudian melihat langkah-langkah hukum ke depan untuk kemudian dari sisi hukum ada efek jera. Mohon maaf dengan kegergetan saya begitu, bahwa tampaknya yang kemarin hukumannya rasa-rasanya tidak akan membuat orang jera. Tapi nanti ada Kang Asep untuk menanggapi, dan juga Mbak Retno dan Kang Aceh untuk kemudian melihat bagaimana agar kasus seperti ini, saya nggak bisa bilang lah ini kemudian berhenti di mana-mana, tetapi nggak boleh juga terlalu banyak kasus seperti ini karena menghancurkan masa depan seorang anak Indonesia. Kami segera kembali, tetap bersama kami.